이 학교 썩은 거 싹 다 도려낼 거니까. Keadaan di sekolah Savage semakin tidak terkendali. Masalah terus bertambah terutama pada klub cheerleaders Yundo. Wali kelasnya yang berniatan untuk membantu latihan mereka harus mendapat masalah besar karena kesalahpahaman terjadi. Ia ingin menyelamatkan anggota klub yang terjatuh, namun malah dianggap ia sengaja memanfaatkan keadaan itu untuk menyentuh tubuh muridnya sendiri. Kejadian itu Soah manfaatkan untuk menyingkirkan wali kelasnya tersebut. Ia langsung melaporkan hal itu kepada kepala sekolah, hingga kejadian itu langsung menjadi berita yang tersebar. Lebih parahnya lagi, berita itu sampai kepada dinas pendidikan, sehingga rapat langsung diadakan. Anggota cheerleaders yang menjadi korban pun mengatakan bahwa hal itu memang sengaja dilakukan oleh wali kelasnya. Tak ada cara lain lagi, maka wali kelasnya resmi dipecat. Sebenarnya si korban mengatakan hal itu karena dipaksa oleh Soah, namun sudah terlambat untuk mengatakan yang sejujurnya. Karena itu, ia juga sedikit marah kepada Soah. Karena itu, Hajun memohon kepada ayahnya agar bisa membantu wali kelasnya agar kembali ke sekolah. Karena ayahnya Hajun sangat berperan penting dalam sekolah tersebut, dan juga sangat dekat dengan pimpinan dinas pendidikan. Yang tidak Hajun sangka, ternyata ayahnya sendirilah yang membuat wali kelasnya dipecat, sehingga Hajun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian anggota cheerleaders Yundo akan mengikuti kompetisi. Penampilan berjalan sangat lancar, dan di ujung penampilan, mereka memberikan beberapa kata yang mengatakan bahwa wali kelas mereka tidak bersalah, hanya kesalahpahaman yang terjadi. Yundo berharap hal itu bisa mengembalikan wali kelasnya ke sekolahnya, dan kini Hajun selalu berada di pihaknya. Ia selalu sadar bahwa Yundo merupakan cewek yang berani mengungkapkan keinginannya, apapun resikonya. Dan karena hal itu, sepertinya Hajun mulai memiliki perasaan kepada Yundo. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya wali kelas mereka berhasil kembali mengajar di sekolah. Wali kelas mereka tahu bahwa kepala sekolah sangat ingin mengeluarkan Yundo dari sekolah. Namun hal itu tidak akan mudah, karena wali kelasnya mulai sekarang akan melindunginya. Kini satu masalah telah selesai. Setiap ada kesempatan, Kim Yul selalu bersama dengan Yundo. Sedangkan Soah, ia terus mendapat tekanan, karena pada dasarnya ialah pemicu dari setiap masalah yang terjadi. Kemudian pada saat pelajaran, Kim Yul mengirim sebuah pesan kepada Yundo. Ia ketahuan wali kelasnya, dan handphonenya langsung disita oleh wali kelas tersebut. Karena Kim Yul merasa bersalah, ia pun diam-diam masuk ke ruangan guru dan mengambil handphone milik Yundo. Namun salah satu guru datang dan mengetahui Kim Yul. 거기 누구야? 시험 기간 교무. 식사는 맛있게 하시. Saat jam istirahat, ia kembali bersama Yundo. Salah satu teman mereka merekam mereka berdua, karena semakin lama mereka semakin dekat. Setelah itu, wakil kepala sekolah membagikan hasil ujian sebelumnya. Peringkat pertama masih diisi oleh Kim Yul, dan Soah masih berada di posisi kedua. Soah masih kecewa dengan nilainya. Ia sangat ingin berada di posisi pertama. Ia menemui wakil kepala sekolah saat itu, berharap agar nilainya dibuat lebih tinggi daripada Kim Yul. Namun suatu kejadian terjadi, di mana beberapa murid tanpa sengaja menabrak wakil kepala sekolah dan menjatuhkan berkas-berkasnya. Dan tanpa sengaja Soah melihat ada sebuah flash disk. Secara diam-diam ia langsung mengambilnya. Setelah itu wakil kepala sekolah langsung merasa kehilangan flash disk tersebut. Dan salah satu guru mengatakan bahwa saat istirahat hanya ada Kim Yul yang masuk ke ruang guru tersebut. Di sisi lain Soah membuka file dari flash disk tersebut yang tanpa ia sangka isinya adalah soal untuk ujian nanti beserta jawabannya. Ia langsung mengcopy file itu. Dan tepatnya, ia diam-diam meletakkan flash disk itu ke dalam tas Kim Yul yang tanpa menunggu lama, wakil kepala sekolah menemuinya dan langsung mengobrak-abrik tas milik Kim Yul. Ia pun mendapatkan flash disk itu dan sekaligus menyatakan bahwa Kim Yul telah mencuri file untuk ujian itu. Ayahnya Kim Yul langsung dipanggil ke sekolah. Karena semua bukti mengarah kepada Kim Yul, ia pun mendapat skor dan tidak akan bisa ikut ujian.
Yundo yakin bahwa Kim Yul tidak pernah melakukan hal itu. Kini ujian pun telah tiba. Soa benar-benar senang. Ia mendapat nilai terbaik karena tidak ada Kim Yul di sana. Sedangkan Yundo benar-benar sangat bersedih karena tidak ada Kim Yul. Ia pun langsung pergi ke kediaman Kim Yul untuk bertemu dan berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya yang meletakkan flash disk itu ke dalam tas Kim Yul. Malam itu, Yundo berniatan untuk mencari tahu melalui CCTV, yang tanpa sengaja ternyata Ha-jun juga melakukan hal yang sama. Mereka pun bekerja sama untuk mencari tahu siapa penyebab dari masalah itu. Yang tanpa disadari, keadaan itu membuat Ha-jun benar-benar jatuh cinta kepada Yundo. Ternyata kejadian saat Soah mengambil flashdisk milik wakil kepala sekolah terekam oleh CCTV. Malam harinya Yundo mendapat beberapa bukti. Melalui video yang direkam temannya saat ia bersama Kim Yul bisa menjadi bukti. Karena dalam video itu, wakil kepala sekolah terekam di sana dan masih memiliki flashdisknya. Sedangkan ia kehilangan flashdisk itu setelah istirahat tersebut. Bisa dipahami bahwa saat wakil kepala sekolah kehilangan flashdisknya, saat itu Kim Yul sedang bersama Yundo. Dan tidak mungkin Kim Yul yang mengambilnya. Malam itu Yundo dan Ha-jun langsung ingin memberitahukan kepada Kim Yul, namun tertangkap oleh penjaga sekolah hingga mereka mendapat hukuman. 니들 여기서 뭐하냐? Dan keesokan harinya, Kim Yul pun langsung ke sekolah dan membuktikan dengan video milik Yundo sebelumnya bahwa bukan ia pelakunya. Karena itu ia bisa kembali ke sekolah. Dan karena Kim Yul siswa terbaik yang jenius di sekolah, dengan cepat ia bisa memahami bahwa Soah terlibat dalam masalah tersebut. Hari itu ayahnya Kim Yul datang bersama kedua pengacaranya. Ia akan menuntut kepala sekolah karena telah dinyatakan Kim Yul tidak bersalah atas kejadian sebelumnya. Sedangkan Kim Yul sendiri, ia akan membuat Soah mengaku atas semua perlakuannya dengan caranya sendiri. Hal itu membuat Soah merasa sangat tertekan. Bahkan seseorang mengirimkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Soah mengambil flashdisk milik wakil kepala sekolah. Soah tidak tahu harus berbuat apa-apa dan Dongji selalu saja tahu apa yang terjadi kepadanya. Setelah itu, anggota cheerleaders mengadakan latihan di luar sekolah dan camping beberapa hari. Di hari pertama, Yundo bertugas untuk membeli beberapa makanan bersama penjaga tempat di sana. Dan tiba-tiba Soah juga ingin ikut. Setelah itu, Soah langsung pergi meninggalkan Yundo dan mengatakan bahwa Yundo akan dijemput oleh wali kelasnya. Hal itu sengaja ia lakukan untuk menyingkirkan Yundo. Malam harinya, Kim Yul, Ha-jun, dan wali kelas mereka merasa bahwa ada yang terjadi pada Yundo. Mereka langsung pergi ke tempat penjaga, namun tidak ada siapapun di sana. Ha-jun langsung pergi mencari Yundo. Yang saat itu, Yundo merasa takut dengan sunyinya malam dan berjalan di jalan yang gelap sendirian. Di sisi lain, Kim Yul mendapat jawaban dari penjaga bahwa Soahlah penyebab dari masalah itu. Di sisi lain, Ha-jun berhasil menemui Yundo. Yundo yang menangis ketakutan tersebut langsung memeluk Ha-jun. Sedangkan Kim Yul, ia sangat marah kepada Soah. Soah benar-benar menghindar apalagi saat itu Yundo sudah kembali. Soah mengira yang mengirimnya video sebelumnya adalah Yundo. Karena itulah ia ingin langsung menyingkirkan Yundo. Namun sebenarnya, yang mengirimnya video itu adalah Kim Yul. Setelah itu Kim Yul langsung mengungkapkan perasaannya kepada Yundo bahwa ia menyukainya. Tapi Yundo belum menjawab karena tiba-tiba ada Ha-jun. 나 너 좋아해. 출출해가지고 라면 안 먹을. Camping pun selesai dan mereka kembali ke sekolah. Soah akan mencari file yang berisi video dirinya sebelumnya yang berada pada Kim Yul. Bahkan ia berani meninggalkan kelas dan pergi ke ruangan tempat tidur Kim Yul. Di sana ia menemukan file tersebut. Namun keberadaannya diketahui oleh wali kelas. Di sini wali kelas pun sudah merasa bahwa Soah penyebab masalah yang terjadi, sehingga perebutan sedikit terjadi dan menjatuhkan file yang berada di flashdisk tersebut. Soah semakin khawatir. Semakin hari, semakin banyak orang yang mengetahui perbuatannya. Apalagi setelah itu, file yang terjatuh sebelumnya ditemukan oleh temannya Yundo. Ia pun tidak menyangka bahwa isinya adalah bukti dari perbuatan yang Soah lakukan. Tanpa pikir panjang, teman-teman Yundo langsung menyebarkan video itu, hingga semua siswa di sekolah mengetahuinya.
Yang menjadi masalah, teman Yundo yang menyebarkan video itu menggunakan akun milik Yundo. Soah pun langsung marah kepada Yundo. Ia sudah tak bisa mengendalikan diri, bahkan mendorong Yundo ke tangga hingga terjatuh. Yang saat itu pula, Kim Yul menolongnya. Yundo hanya mendapat luka kecil, sedangkan Kim Yul, ia terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sini Yundo sangat khawatir akan keadaannya, hingga membuatnya mengatakan bahwa ia sangat menyukai Kim Yul. Kim Yul yang secara diam-diam mendengarkannya pun langsung dibuat sangat senang, karena akhirnya mereka jadian. Bahkan Yundo langsung memberikan obat dari segala penyakit, yaitu sentuhan hangat. Tanpa mereka sadari, Ha-jun melihat hal itu dan ia sangat dibuat cemburu. Setelah itu ayahnya Kim Yul menemui mereka. Di sisi lain, Soah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia mengungkapkan semua yang ia lakukan kepada ibunya. Hal itu bisa membuat nama baik ibunya akan tercemar, sehingga ibunya memutuskan untuk menutupi semua masalah yang dibuat oleh Soah dengan kekuasaan yang ia miliki, dan akan memindahkan Soah ke luar negeri. Setelah mengingat semua masalah yang Soah timbulkan, Soah memutuskan untuk meminta maaf kepada semua teman-temannya melalui sebuah surat. Hari itu Soah habiskan untuk bersenang-senang bersama Dongjae. Hari itu adalah hari yang paling bahagia yang pernah Soah alami. Namun di balik surat yang ia kirimkan kepada Yundo dan Kim Yul, mengungkapkan bahwa setelah itu Soah akan mengakhiri hidupnya. Yundo dan yang lainnya pun langsung mencari keberadaan Soah. Dongjae yang baru berpisah dengannya pun langsung mencarinya. Saat itu, Soah mengirim pesan kata maaf kepada ibunya bahwa ia tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan ibunya tersebut. Setelah beberapa waktu, Dongjae melihat Soah sedang menyeberangi jalan tanpa melihat lalu lintas di sana. Yundo dan Kim Yul juga ada di sana. Sebuah mobil melaju dengan cepat. Untungnya Dongjae sempat menyelamatkan Soah. Karena kejadian itu, akhirnya Dongjae bisa menghilangkan traumanya yang tidak berani menyentuh orang lain. Setelah beberapa waktu, Soah memutuskan untuk tidak pergi ke luar negeri. Ia akan kembali ke sekolah dan meminta maaf kepada Kim Yul, Yundo, dan juga teman-temannya. Dan ia juga akan menerima hukuman dari semua masalah yang ia lakukan. Keadaan di antara mereka pun akhirnya membaik. Hubungan Yundo dan Kim Yul pun semakin dekat. Namun masalah rupanya masih saja terjadi. Tanpa sengaja, Kim Yul yang sedang bersama Yundo bertemu dengan ayahnya yang sedang bersama dengan ibunya Yundo. Masalah semakin rumit tentang hubungan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan jika mereka akan menjadi saudara. Karena itu, Kim Yul menemui ibunya Yundo untuk mengungkapkan bahwa ia dan Yundo pacaran. Begitu juga dengan Yundo, ia menemui ayahnya Kim Yul. Sedangkan Ha-jun, ia kembali mendapat perlakuan yang kurang baik dari ayahnya karena nilainya. Dan ayahnya ingin ia keluar dari anggota cheerleaders. Karena kasus sebelumnya yang kemungkinan besar klub cheerleaders akan dibubarkan karena mencoreng nama baik sekolah. Di sini Kim Yul sadar bahwa Ha-jun juga menyukai Yundo, maka pertengkaran sedikit terjadi di antara mereka. Setelah beberapa waktu, Ha-jun akan melupakan perasaannya kepada Yundo karena ia tahu Kim Yul sangat menyukainya dan Yundo juga menyukai Kim Yul. Tapi masalahnya klub cheerleaders resmi dibubarkan, padahal sebentar lagi mereka akan mengikuti kompetisi. Walaupun Ha-jun sudah keluar dari klub itu, tapi ia ingin menolong klub tersebut dengan memohon kepada ayahnya. Namun ternyata ayahnya lah yang ingin klub tersebut dibubarkan. Ha-jun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bahkan ia dikurung di kamarnya karena hal itu. Setelah memikirkannya, Yundo mendapat ide. Ia akan menunggu semua teman-temannya 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Dengan resiko, mereka harus diam-diam meninggalkan sekolah dan pasti akan mendapat poin setelah kembali ke sekolah. Dan pagi itu Kim Yul dan Yundo pun secara diam-diam membantu Ha-jun untuk keluar dari kamarnya dan mengikuti kompetisi. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan ayahnya. Namun di sini ia berani melawan karena ia tahu bahwa yang ia lakukan itu benar. Mereka pun akhirnya bisa tampil dalam kompetisi itu walaupun tanpa izin sekolah. Di akhir penampilan itu,
Kembali mereka manfaatkan untuk memperbaiki image sekolah dan klub mereka. Dan mereka berhasil melakukan hal itu berkat kebersamaan. Kini keadaan Hajon sudah membaik. Dongjae dan Soa semakin dekat. Ibunya Yundo dan ayahnya Kim Yul juga masih dekat. Yang paling dekat, Kim Yul dengan Yundo. 그리고 수아는 야, 연두 거야. 내 딸기 우유를 뺏어 먹고 있다. 아이 정말 우리 밥은 언제 줄 건데요? 두 사람의 사랑을 결사반대하던 여리도 아직 사랑을 포기하지 않았다. Begitulah akhir dari drama ini. Pesan yang bisa kita ambil bahwa setiap hidup memiliki lika-liku yang berbeda. Beranikan dirilah dan melangkah di jalan yang tepat. Kalau tidak tepat, nanti jatuh kan. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.